Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat memperluas wilayah cakupan dakwah beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menulis 8 surat kepada raja-raja Arab dan Ajam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkannya kepada mereka untuk menyeru mereka kepada Islam. Di antara orang yang mendapat surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Thumamah bin Usal al-Hanafi. Tidak mengherankan karena Thumamah adalah salah seorang pembesar orang-orang Arab di zaman jahiliyah, salah seorang pemuka Bani Hanifah yang terpandang, salah seorang raja Yamamah yang perintahnya senantiasa ditaati. Thumamah menerima surat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sikap angkuh dan melecehkan. Harga dirinya kepada dosa terpicu, maka dia menutup kedua telinganya rapat-rapat agar tidak mendengar dakwah kepada kebaikan dan kebenaran itu. Kemudian setan menguasai Thumamah. Dia membujuknya agar ia membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengubur dakwahnya bersamanya. Dia mulai mencari peluang untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia mendapatkan kesempatan itu, kemudian kejahatan buruk ini hampir terlaksana jika saja salah seorang paman Thumamah tidak mengurungkan niat Thumamah di kesempatan terakhirnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keburukannya. Thumamah, bila dia bisa menghentikan niat jahatnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak bisa menghentikannya pada diri para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumamah mengincar mereka sehingga dia berhasil menangkap beberapa orang dari mereka dan membunuh mereka secara emosional, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darahnya dan mengumumkannya di hadapan para sahabatnya. Tidak lama setelah itu Thumamah berniat untuk menunaikan ibadah umrah, maka dia berangkat meninggalkan bumi Yamamah menuju Mekah. Dia sudah membayangkan akan melaksanakan tawaf dan menyembelih kurban untuk berhalanya. Ketika Thumamah dalam perjalanan menuju Mekah di dekat kota Madinah, dia mendapatkan sebuah musibah yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Sebuah pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berpatroli di sekeliling Madinah, maka mereka pun memergoki perjalanan Thumamah. Pasukan ini menawannya, sementara mereka tidak mengenal siapa dia. Pasukan ini membawanya ke Madinah, mengikatnya di salah satu tiang masjid, menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan melihat perkara tawanan ini dan menetapkan perintahnya padanya. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid dan hampir masuk ke dalamnya, beliau melihat Thumamah terikat di sebuah tiang. Maka beliau bersabda, "Apakah kalian tahu siapa dia?" Mereka menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Beliau berkata, "Ini Thumamah bin Usal al-Hanafi. Tawanlah dia dengan baik." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke keluarga beliau seraya bersabda, "Kumpulkanlah makanan lezat yang kalian miliki dan hidangkanlah kepada Thumamah bin Usal." Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Thumamah. Beliau ingin menyerunya kepada Islam secara perlahan. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai kebaikan wahai Muhammad. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu ingin harta, maka katakan saja, niscaya kamu akan kami berikan apa yang kamu inginkan." Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya dalam keadaan demikian selama 2 hari. Makanan dan minuman lezat selalu disuguhkan kepadanya. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya kembali. Beliau bertanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Thumamah menjawab, "Aku hanya mempunyai apa yang aku katakan sebelumnya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya dan bersabda, "Lepaskan Thumamah."
maka mereka membuka ikatannya dan melepaskannya. Thumamah meninggalkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berlalu sampai tiba di sebuah kebun kurma di pinggir Madinah dekat Al-Baqi yang ada mata airnya. Thumamah menghentikan kendaraannya di sana. Dia bersuci dengan menggunakan airnya secara baik, kemudian membalikkan langkahnya menuju masjid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia tiba di masjid, dia berdiri di hadapan sekumpulan orang dari kaum muslimin dan berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Selanjutnya Thumamah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Muhammad, demi Allah, di muka bumi ini tidak ada wajah yang paling aku benci melebihi wajahmu, namun sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci melebihi agamamu, namun saat ini agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu, namun saat ini ia menjadi negeri yang paling aku cintai. Kemudian dia menambahkan, dulu aku pernah membunuh beberapa orang dari sahabat-sahabatmu. Apa yang harus aku pikul karenanya? Nabi SAW menjawab, tidak ada dosa atasmu hai Thumamah, karena Islam menghapus apa yang sebelumnya. Maka wajah Thumamah berbinar. Dia berkata, demi Allah, aku akan melakukan terhadap orang-orang musyrikin sesuatu yang jauh lebih berat daripada apa yang telah aku lakukan terhadap sahabat-sahabatmu. Aku meletakkan pedangku, jiwaku, dan orang-orangku demi membelamu dan membela agamamu. Kemudian Thumamah berkata, ya Rasulullah, pasukanmu menangkapku. Pada saat itu aku hendak melaksanakan umrah. Menurutmu apa yang aku lakukan? Nabi SAW menjawab, teruskan umrahmu, namun di atas syariat Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi SAW mengajarkan manasik umrah kepadanya. Thumamah melanjutkan langkahnya untuk melaksanakan niatnya. Dia tiba di lembah Mekah, maka dia berdiri mengangkat suaranya dengan lantang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Muslim pertama di muka bumi yang masuk Mekah dengan bertalbiyah. Orang-orang Quraisy mendengar suara talbiyah, maka mereka berhamburan keluar penuh dengan kemarahan dan kekhawatiran. Pedang-pedang ditarik dari sarungnya. Mereka menuju sumber suara untuk membungkam pemiliknya yang telah mengganggu kandang mereka. Manakala orang-orang datang kepada Thumamah, dia pun lebih meninggikan suara talbiyahnya sambil memandang mereka penuh dengan kebanggaan. Beberapa anak muda Quraisy berniat melepaskan anak panah kepadanya, namun para pemuka Quraisy mencegah mereka. Para pemuka Quraisy berkata, celaka kalian, apakah kalian tahu siapa ini? Dia adalah Thumamah bin Uthal, Raja Yamamah. Demi Allah, kalau kalian mencelakainya, niscaya kaumnya akan memutuskan pengiriman gandum kepada kita. Akibatnya kita akan mati kelaparan. Kemudian orang-orang mendekati Thumamah. Mereka bertanya, ada apa denganmu wahai Thumamah? Apakah kamu telah menjadi sabi' dan meninggalkan agamamu dan agama leluhurmu? Maka dia menjawab, aku tidak menjadi sabi', tetapi aku mengikuti agama terbaik. Aku mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumamah menambahkan, aku bersumpah demi ilah Ka'bah ini, setelah aku pulang ke Yamamah, tidak ada lagi pengiriman sebiji gandum pun atau sebagian dari hasil buminya sebelum kalian semuanya mengikuti Muhammad SAW. Thumamah bin Uthal melaksanakan umrah di hadapan orang-orang Quraisy seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dia menyembelih dam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk berhala-berhala. Setelah dia tiba di tengah kaumnya, dia memerintahkan mereka agar menahan gandum agar tidak dikirim kepada orang-orang Quraisy. Mereka pun menaati dan mengikuti perintahnya. Mereka menahan hasil bumi mereka dari orang-orang Mekah. Embargo yang ditetapkan oleh Thumamah atas Quraisy mulai berdampak terhadap mereka sedikit demi sedikit. Harga makanan mulai melambung. Kelaparan menyebar di kalangan masyarakat, kesulitan mendera mereka, sehingga mereka khawatir atas diri mereka dan anak-anak mereka akan mati kelaparan. Pada saat itu, mereka menulis surat kepada Rasulullah SAW
yang isinya yang kami tahu tentangmu adalah bahwa kamu menyambung tali silaturahim dan memerintahkan untuk melakukannya. Namun sekarang kamu telah memutuskan rahim-rahim kami. Kamu membunuh bapak-bapak kami. Kamu membunuh bapak-bapak kami dengan pedang dan mematikan anak-anak kami dengan kelaparan. Thumamah bin Usal telah memutus pengiriman gandum sehingga hal itu menyulitkan kami. Jika kamu berkenan untuk menulis kepadanya agar dia mengirim apa yang kami perlukan, maka lakukanlah. Nabi SAW menulis kepada Thumamah agar mengirimkan kembali gandum pada orang Quraisy, maka dia pun melakukannya. Thumamah bin Usal selama hidupnya tetap setia kepada agamanya, menjaga janjinya kepada Nabi Muhammad SAW. Manakala Rasulullah SAW wafat dan orang-orang Arab mulai murtad, meninggalkan agama Islam baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, dan Musailamah muncul di antara Bani Hanifah menyeru mereka agar beriman kepadanya. Thumamah menghadangnya. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Hanifah, jauhilah perkara gelap yang tidak mempunyai cahaya ini. Demi Allah, ia adalah kesengsaraan yang Allah tetapkan atas siapa yang mengambilnya dari kalian, dan ujian bagi siapa yang tidak mengambilnya." Kemudian dia berkata, "Wahai Bani Hanifah, tidak berkumpul dua orang nabi dalam satu waktu, bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang tiada nabi sesudahnya." Kemudian dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, Hamim. Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali. Terdapat dalam surah Al-Ghafir ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian dia berkata, bagaimana mungkin firman Allah Subhanahu wa taala ini dibandingkan dengan ucapan Musailamah? Kemudian Thumamah menyingkir bersama orang-orang yang masih memegang Islam dari kaumnya. Dia berperang melawan orang-orang murtad demi menegakkan jihad di jalan Allah dan meninggikan kalimatnya di muka bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Thumamah bin Usal atas jasa baiknya kepada Islam dan kaum muslimin. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.